Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kesuwen. Loh, Assalamualaikum. Jawab. Bang. Assalamualaikum. Ini saya perkenalkan dari anggota Bank Sampah, salah satunya yang akan diwawancarai oleh Retno Hidayatullah. Langsung saja, bagaimana masalah sampah di pondok? Masalah sampah di pondok itu sangat bermomen bagi saya karena santri SLTP itu tidak mempedulikan sampah. Sampah itu berserakan di mana-mana. Faktor yang kita terpengaruh itu adalah satu, kurangnya tempat sampah yang sangat tidak maksimal, hanya bagian tertentu doang. Juga santri itu tidak peduli dengan sampah, dia membuang sembarangan yang tidak disengaja. Lalu sampah itu bagi saya itu sangat terpengaruh dengan kondisi pondok pesantren. Pondok pesantren itu kan, Pondok Pesantren Aliyah itu adalah pondok pesantren yang terbesar ke-8 se-Indonesia. Bagaimanakah pondok pesantren itu akan bersih kayak gitu, supaya pondok kita terindah, bukan namanya doa yang tinggi, karena sampah itu adalah sesuatu pokok pandangan manusia. Apa motivasi Anda ke Bank Sampah? Motivasi saya ke Bank Sampah ada berbanyak faktor dan motivasi hidup kita. Terfaktor kita pindah ke Bank Sampah itu salah satunya, hati ini adalah hati yang murni, tidak mungkin kotor. Aku sebaliknya gitu, membersihkan sampah itu dengan cara hati yang kita tentukan. Salah satunya kita bersih-bersih, beres-beres pondok pesantren supaya terindah, supaya hati ini membuat senang hati. Dan apa yang terjadi, salah satu masalah dengan sampah di pondok pesantren, dan itu yang sangat menyebabkan terjadinya permasalahan di pondok. Bagaimana pendapat dari Retno Hidayatullah? Permasalahan sampah di pondok itu tidak teratur dengan sampah organik dan juga sampah non organik. Rata-rata itu di dalam tong sampah itu berbanyak campuran, terutama non organik sama organik itu digabung. Lalu itu yang kita membuat pemilihan itu semakin lama waktunya juga tidak sesuai dengan kita pilihan, dan akhirnya kita plastik maupun plastik kertas yang terurai dengan sampah non organik, sampah dan organik itu yang basah, lalu itu kebuang, tidak berguna lagi. Dari itu kita kondisikan lagi sampah organik dan sampah non-organik itu terpisah, supaya kita bisa memilahnya dengan cara gampang dan tidak memperpanjang waktu dengan cara sepanjang-panjang waktu kita pilah. Akhirnya misalnya kita sampah organik itu dipisah, non organik sama organik itu, makin pemilahan itu semakin singkat dan juga merata, stabil, sampah itu terurai dengan pemilahan itu. Terima kasih. Dan sekali lagi pertanyaan, apakah Anda merasakan lelah di Bank Sampah? Saya itu tidak merasakan lelah, hanya lelah itu sebagai kata orang yang membuat kita lelah. Lelah itu bukan dari hati maupun dari itu. Aku bersihkan ini bukan lelah, tapi aku semangatnya adalah sesuatu faktor yang kita pilih itu sebagai wujud kita menjadi manusia yang peduli dengan sampah. Kenapa kita lelah? Kenapa kita tidak lelah? Karena kita lelah, makin Indonesia ini tidak dipenuhi dengan sampah,
karena manusia itu lelah. Aku tidak lelah, karena tidak lelah ini aku peduli sama dunia ini yang tidak mengelilingi sampah, tapi mengurangi sampah dengan cara memilah sampah non organik dan organik. Ya, dari situ kami telah mewawancarai dengan anggota bank sampah. Bila ada kesalahan dari awal sampai akhir, mohon maafnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.